TV channel. Turn left, you'll have podcast. Let's get it on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Del Catalino Bajuramin Kasaruga Bahasa Ingat Kajubata. Bertemu lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi. Kali ini dalam mata kuliah Antropologi Kependudukan untuk kesekian videonya, dan saya tidak terlalu banyak membuat video akhir-akhir ini, tapi kali ini saya coba untuk kembali dengan video ini untuk memulai dan melanjutkan mata kuliah Antropologi Kependudukan. Oke, saya ulas kembali kemarin untuk video-video saya hanya membahas mengenai bagaimana itu ilmu demografi atau ilmu kependudukan. Nah, sekarang saya coba untuk menggabungkan atau untuk mendefinisikan dan sedikit menjelaskan awal mula mengenai antropologi kependudukannya atau demografi antropologi. Oke, langsung saja kita mulai bahwa di sini antropologi kependudukan merupakan kajian khusus yang memuat kajian demografi atau kependudukan dengan menggunakan pandangan-pandangan, paradigma atau teori-teori pendekatan serta metode antropologi yang menyediakan menyediakan berbagai macam alternatif pemahaman yang lebih untuk melihat fenomena demografis. Dan hal ini juga demografis dan juga hal-hal yang telah lalu. Jadi ada kajian historis juga di sini, karena ketika kita mempelajari demografi, ketika kita mempelajari segala macam permasalahan kependudukan, itu semuanya ada dimensi waktu, dalam arti merupakan sebuah perkembangan dari masa lalu sampai hari ini. Jadi bagaimana penduduk itu atau jumlah manusia atau populasi manusia itu terus berkembang dan mengalami dinamika dalam arti kadang naik, kadang turun, kadang banyak meninggal, kadang banyak yang bermigrasi dan lain sebagainya. Oke, alasan ilmu ini muncul sebetulnya ada beberapa hal, mungkin beberapa sedikit kemarin sudah saya singgung, namun kali ini saya coba secara sedikit detail, sedikit saja tapi. Nah, di sini munculnya antropologi kependudukan itu juga karena adanya keterkaitan masalah demografi dengan antropologi sosial, antropologi budaya, dan ini perlu hal dan antropologi sosial dan antropologi budaya ini dapat digunakan untuk mengupayakan pemahaman proses penduduk, terutama fertilitas, migrasi, dan kematian, karena hal-hal tersebut tentu saja sangat-sangat bersifat kultural dari wilayah satu dengan wilayah lain begitu bervariasi. Bahkan ketika kita lihat antara Kalimantan, Sumatera, Jawa dalam skup nasional saja itu sudah bervariasi. Dan juga misalnya sebagai contoh seperti misalnya di Padang misalnya ada tradisi atau kebudayaan merantau yang itu kaitannya tentu saja dengan migrasi. Kemudian yang kedua, di sini disiplin ilmu yang dikombinasikan ini untuk mempelajari objek populasi manusia dan juga kajiannya itu di sini dapat diharapkan untuk saling melengkapi. Jadi karena dengan objek yang sama, dengan metode atau paradigma yang sebetulnya bisa kita katakan bertentangan, satu skala yang luas, satu skala yang sempit namun mendalam, dan ini kemudian ilmu-ilmu kependudukan yang berorientasi statistik ini ukuran populasi yang begitu dinamis, sering berubah, itu juga bisa kita lihat sebagai sesuatu yang melintasi ruang dan waktu. Dan di situ kadang kita masih membutuhkan bagaimana pemahaman yang lebih mendalam, sehingga dibutuhkan antropologi sosial dan budaya yang bisa menggunakan pendekatan atau cara
yang sangat integratif dan juga berfokus pada berbagai macam interaksi manusia atau organisasi sosialnya yang membentuk misalnya bagaimana mereka memproduksi, ini kaitannya dengan sosial ekonomi, lalu kemudian reproduksi dan populasi manusia. Nah ini juga sangat-sangat kultural mungkin dalam antropologi ekologi dan interaksi manusia dengan lingkungannya, ketersediaan sumber daya alam dan bagaimana sumber daya manusianya itu juga akan menjadi kajian menarik ketika itu dan mendapatkan pemahaman lebih ketika itu dipelajari dengan disiplin ilmu antropologi demografi atau antropologi kependudukan ini. Kemudian secara teoritis ini sebetulnya ya sama masih terdapat sebetulnya terdapat secara teoritis juga terdapat pertentangan, tapi di sini apa teori-teori atau pandangan-pandangan atau konsep-konsep apa yang digunakan dalam antropologi kependudukan, antara lain di sini adalah satu, yang pertama adalah konsep budayanya. Konsep-konsep budaya atau kultural itu banyak dilakukan. Lalu kemudian dari demografi, faktor jenis kelamin, atau lalu kemudian ekonomi politik, dan pendekatan penelitiannya juga dituntut masih tetap empiris, dalam arti bisa terobservasi atau istilahnya observable di sini. Jadi bukan sesuatu yang tidak bisa diobservasi, atau misalnya konsep-konsep kosong atau keyakinan-keyakinan yang tidak bisa terobservasi, karena keyakinan juga dapat terobservasi dengan tindakan-tindakan yang mencerminkan atau merefleksikan keyakinan tersebut. Dan metodologinya yang digunakan memang ketika dilakukan penelitian atau kajian antropologi kependudukan ini, dua metode juga digunakan di sini. Jadi mereka membentuk tim yang tidak hanya multidisipliner tapi istilahnya interdisipliner, dalam arti menjadi sesuatu yang menyatu untuk menjelaskan satu hal, digunakan untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan kependudukan yang tidak mungkin dijelaskan ketika hanya dengan satu metode saja atau satu cara saja. Dengan demikian karakteristik penelitian atau penelitian kuantitatif dan kualitatif di sini diterapkan untuk studi kasus, dalam arti untuk screening atau untuk ibaratnya menyaring sebelum disaring secara mendalam. Di sini ada penelitian atau pengumpulan data yang cukup luas dalam satuan wilayah, data statistik yang banyak sekali bisa dikumpulkan, bisa dengan menggunakan data sekunder atau data-data yang memang sudah ada. Lalu kemudian pada kasus-kasus tertentu itu dicermati dan didalami dengan menggunakan metode kualitatif, dan di sini lebih ditekankan pada penggunaan penelitian dengan penggunaan metode-metode yang bersifat etnografis dengan observasi partisipasi bila memungkinkan, dan juga digunakan untuk membaca atau digunakan untuk menginterpretasikan data-data yang ada. Dan di sini data historis, lalu kemudian data-data sekunder tentu saja sangat diperlukan. Nah ini berkaitan dengan alasan cabang ilmu ini muncul, lalu kemudian mengapa harus dikombinasikan, dan konsep-konsep yang digunakan dalam ilmu antropologi kependudukan ini, cabang ilmu antropologi kependudukan ini adalah tadi masalah metodologi. Oke, mungkin tidak terlalu panjang dulu tiga hal ini karena saya juga tidak memungkinkan untuk berpanjang-panjang membuat video. Nanti kita akan lanjutkan pada video-video berikutnya dan kita gunakan video pendek saja. Nah, nanti saya akan secara bertahap berikutnya mengenai apa itu konsekuensinya adanya interdisipliner antropologi dan ilmu demografi
Dan ini sebetulnya kalau dalam cabang ilmu besarnya, ini merupakan interdisipliner antara ilmu antropologi dengan ilmu demografi yang sebetulnya menjadi bagian dari geografi manusia, di mana ruang, wilayah itu menjadi sesuatu yang penting dalam konteks kajian ini. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian dulu, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Salam, tetap sehat selalu.